Perusahaan tentunya tidak dibangun hanya untuk hidup dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, tapi untuk jangka panjang. Corporate strategy biasanya dibutuhkan untuk perusahaan yang berkembang sampai dengan lebih dari 5 tahun. Kemudian mempunyai target profit, target pengembangan, dan target ekspansi sampai dengan 10 tahun dan 15 tahun misalkan. Ketika perusahaan masih kecil mungkin tidak terlalu banyak dibutuhkan, karena masih sangat bergantung kepada foundernya, kepada kreatif directornya. Sementara ketika semakin kompleks, fungsi dari corporate strategy planning itu lebih dibutuhkan. Contohnya di perusahaan seperti transportasi bawah tanah, transportasi massal, di mana untuk awalnya kita hanya membangun satu line, satu koridor 16 km, namun berikutnya akan ditambahkan lagi jaringan lainnya sampai berkembang menjadi 20 km, jadi 100 km, bahkan dalam waktu 10 tahun akan berkembang menjadi 231 km. Ada peningkatan yang berkali-kali lipat dari kapasitas awalnya, dan ini perlu dibangun perencanaan yang baik, yang ada kerjasama dari setiap fungsi yang ada di perusahaan, baik itu dari fungsi keuangan, dari fungsi marketingnya, dari fungsi operasionalnya, bahkan dari tim supportnya seperti tim logistik, kemudian tim hukum, dan sebagainya. Apabila strategic planning tidak dilakukan, kemungkinannya adalah terjadi misalignment. Jadi ada perbedaan antara aktivitas yang dilakukan satu unit kerja dan unit kerja lainnya, dan ini dapat menimbulkan inefisiensi, perlu di-align kembali, baik itu dari sisi tujuan strategisnya, kemudian tujuan korporasinya, bahkan sampai ke key performance indicators-nya. Dari basis akademik, ada banyak pilihannya. Ada banyak head of corporate strategy yang berdasarkan dari basic bisnis, atau dari basic ekonomi, atau juga dari teknik industri atau dari hukum. Yang perlu adalah kombinasi dari basic akademik tadi dengan pengalaman di industri, kemudian juga apabila digabungkan dengan pengalaman di dunia konsultan manajemen, kemudian juga apabila ditambahkan lagi dengan basic Master of Business Administration atau MBA, untuk memberikan pengetahuan yang holistik mengenai bagaimana membangun perusahaan mencapai tujuan strategis seperti untuk tujuan keuntungan yang maksimal yang mendapat apresiasi dari shareholders. Untuk soft skill-nya tentu karena banyak komunikasi dengan banyak unit kerja, dibutuhkan skill untuk negotiating, untuk persuading gitu ya, dan ini banyak dibutuhkan ketika kita berhadapan dengan top management. Jadi ketika kita membutuhkan endorsement dari board of director, kemudian juga kita perlu menyelaraskan agreement dari beberapa unit kerja, dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang mempunyai fokus yang berbeda. Itu dibutuhkan soft skill dalam hal negotiating dan dalam hal communication. Untuk kawan-kawan yang tertarik untuk masuk ke fungsi corporate strategy planning, saran saya untuk selalu mencari pengalaman baik dari sisi industrinya, fokus pada industri yang Anda minati, kemudian coba semua fungsi yang ada dalam industri tersebut sehingga ada pengetahuan yang komprehensif dan digabungkan dengan pengetahuan bisnis, dan pasti Anda bisa menjadi corporate planning yang handal.